Otomax Store ini dapat kesempatan khusus dari Yokohama Indonesia. Betul. Nah, jadi diundang khusus datang ke Yokohama Indonesia buat tahu lebih banyak tentang produk-produk ban Yokohama. Halo Mas Bro, nah di sesi yang berbeda ini saat ini nih, gua Bro Angga dan Bro Widi. nah kita sedang ada Yokohama. Nah kita mau tur gudang Yokohama sekalian ngegerebek nih. Ya. Kalau misalkan Yokohama itu ban apa sih dan gudangnya itu ada apa aja sih, kelengkapannya apaan aja? Terus apa lagi ya kira-kira? Nah, kita kan gini, di Otomax Store ini dapat kesempatan khusus dari Yokohama Indonesia. Betul. Nah, jadi diundang khusus datang ke Yokohama Indonesia buat tahu lebih banyak tentang produk-produk ban Yokohama khususnya. Jadi kita diundang khusus dan ya udah nggak usah lama-lama, langsung aja kita coba kita hubungin dulu deh. Ya, boleh deh dihubungin. Kita mau tahu jadi Yokohama tuh berapa banyak sih di dalam bannya itu untuk menyediain barang-barang kebutuhan pasar Indonesia. Kita coba lihat, mau lihat dan mau tanya-tanya. Coba kita masuk aja yuk. Halo, kok? Oh ini dia orangnya nih. Halo. Halo, baik, gimana? Ya, ini terima kasih kita udah diundang ke sini ke Yokohama Indonesia ini. Kita mau lihat gudangnya ya, terus seberapa banyak sih stoknya untuk memenuhi kebutuhan pasar di Indo nih. Soalnya kan kita tahu nih Yokohama kan ban import ya. Jepang gitu kan, banyak terkenal sekali di Jepang. Jadi ya udah ini banyak pertanyaan-pertanyaan yang listnya udah banyak nih. Pertanyaan-pertanyaan dari konsumen, dari Instagram, dari Instagram, dari YouTube ya. Ya yang nge-DM ke Otomax ya. Itu nanya-nanya gimana sih Yokohama, gimana sih kualitasnya, gimana sih tipe-tipenya, modelnya, ada apa aja sih. Nah, ini banyak pertanyaan yang mungkin nanti kita bisa langsung tanya-tanya. Tapi boleh kenalin dulu dong. Ya, boleh kenalin dulu. Oke. Halo Max Bro, nama gue Sensan, gue dari Indonesia. Gue kerja di distributor dan importer Yokohama untuk pasar Indonesia. Oke? Langsung aja nih kita lihat-lihat di dalam ya. Oke, siap. Oh iya kok, saya izin dulu nih mau lihat-lihat nih kalau di gudang Yokohama itu ada apa aja. Saya izin ke gudang ya. Oke, silakan. Kita ngobrol ya. Oke, sebelum kita pesan, jadi sebelum kita ke gudang, kita coba mau nanya-nanya dulu nih. Itu kumpulan dari beberapa pertanyaan yang nge-DM di Instagram Otomax sama di YouTube ya. Ada banyak, lumayan sih, ada beberapa lah pertanyaan yang diajuin sama Max Bro di Otomax nih. Jadi gini, ini kan Yokohama, notabene adalah brand asal Jepang, ya kan? Nah, brand ini itu dari Jepang, tapi saya lihat teman-teman kita lihat itu banyak diproduksi dari negara-negara kayak contoh Filipina dan beberapa negara lainnya. Nah, sebenarnya tuh boleh diceritain nggak kenapa sih diproduksi bukan dari Jepang, terus ada di beberapa negara aja sih gitu diproduksinya untuk Yokohama sendiri? Oke, saya akan coba jawab. Sebenarnya Yokohama sendiri itu brand produsen ban yang lahir di Jepang. Awalnya memang semua produksi dipusatkan di Jepang, cuman karena perkembangan zaman, dimana juga semuanya serba efisiensi dan masalah harga. Jadi Yokohama mau nggak mau harus ambil tindakan, dia harus produksi di luar Jepang, dimana yang labor cost-nya lebih murah. Tentunya produknya bisa tembus di negara-negara yang pasti supaya harga bannya itu lebih terjangkau sih sebenarnya itu. Jadi diproduksinya bukan Jepang ban Yokohama ini sendiri
memang udah kualitasnya mendunia. Salah satunya itu mungkin buat menekan cost buat transportasi gitu juga mungkin jadi biar lebih murah atau mungkin itu juga. Ya itu salah satu faktor juga sebenarnya. Okay. Selain masalah transportasi, nah selain masalah labor cost juga transportasi, ya, pengiriman, waktu, kan semua sangat sensitif sekali ya. Berarti untuk Biar lebih cepat, kan. biar lebih cepat ya nyampe di semua belahan dunia ini. Iya, ya, khusus di negara Asia sih. Oh Asia, oke. Asia. Oke, terus kalau untuk secara kualitas gimana? Karena udah pindah produksi ini, bukan biasanya di Jepang kan kalau yang kita tahu disiplin orang Jepang kan luar biasa ya, jadi beda lah dengan mungkin Indonesia atau negara lainnya. Nah untuk kualitasnya gimana Yokohama untuk jagain itu gitu? Kalau itu sih nggak usah khawatir ya, karena udah walaupun Yokohama produksi di negara lain di luar Jepang, tetap semua quality control dilakukan sama orang Jepang, profesional dari Yokohama sendiri. Jadi standarnya satu standar lah, walaupun dibikin di luar Jepang, contoh di Filipina, di Thailand, tetap quality control dijaga sama Jepang langsung. Tadi ada Thailand juga ya berarti? Ya ada Thailand juga. Selain itu ada lagi di? Kalau di dunia sendiri Yokohama ada pabrik selain di Jepang di China, di Rusia, di Filipina, Thailand. Tapi kalau yang masuk ke Indo? Vietnam. Tapi kalau masuk ke Indo? Yang di Indo kita hanya masukin dari Filipina, Jepang dan Thailand. Oke. Terus kalau ngomongin after sales nih, gimana nih untuk Yokohama sendiri untuk memastikan bahwa kualitasnya itu bagus dan after salesnya juga bagus, itu gimana ya buat biar Max Bro semua tuh yakin membeli produk dari Yokohama, sedangkan kan Yokohama sendiri kan punya rival terberatnya nih di Indonesia nih ya kan, jadi ya itu adalah ada satu brand lah ya itu, jadi yang notabene memang benar lumayan lama juga gitu ada di Indo. Nah itu gimana untuk jaga kepercayaan Max Bro semua ini agar mau dan stay di Yokohama sendiri? Sebenarnya kunci utama semua ada di pabrik kan, karena semua ban itu kan lahir dan diproduksi di pabrik, dan semua ban yang keluar dari pabrik itu pasti harus lewat screening yang ketat, isi yang ketat, otomatis kualitasnya terjamin. Itu dari sisi produksi, dari sisi pabrikan ya. Dari sisi kita apabila kita nanti misalnya di barang yang udah kita pasarkan, kita nanti ada masalah, kita akan coba cari solusi. Dan artian kita akan coba gimana ya, kita akan tanggung jawab lah barang-barang yang udah kita jual gitu. Bila ada masalah, defect gitu. Kita ngomongin defect secara manufacturing defect, cacat produksi. Bukan jatuh pemakaian berarti? Bukan. Ya, soalnya Max Bro banyak nanya masalah garansi, garansinya seperti apa gitu kan, banyak yang itu. Jadi lebih kalau misalkan barang itu pas lagi setelah install dipasang di mobil-mobil kesayangannya Max Bro kita ini, kalau ada kendala di cacat produksi itu Yokohama tetap bertanggung jawab ya? Tetap. Kita akan tanggung jawab sebagai distributor, kita akan bertanggung jawab untuk ban-ban yang kita jual di pasaran. Tentunya dengan kondisi ya kita harus investigasi dulu apakah itu benar cacat pabrik atau cacat dari salah pemakaian. Oke. Tapi sih pada intinya sih ya selama Otomax jual gitu, sebenarnya sih Yokohama sih hampir nggak ada masalah sih sebenarnya. Cuman kan ini pertanyaan yang sering diajukan gitu kan, mengingat di kompetitor-kompetitor ini memang khususnya yang brand lokal sih memang beberapa ada yang memang kurang bagus untuk dari segi QC terutama pas lagi di proses balancing itu menyebabkan, karena kita di Otomax Store ini selain jual ban OEM ya itu kan jual untuk modifikasi gitu kan, artinya di upping size gitu, jadinya terus kemudian ya udah nggak standar mungkin sebenarnya gitu, karena modifikasi itu sebenarnya terlarang ya gitu, cuman terlarangnya dalam artian bukan yang seperti apa, cuman memang kan di upping artinya kan berarti mungkin ada yang udah nggak standar lagi gitu kan, jadinya biasanya tuh pas nyebabin getar gitu walaupun sudah pakai centering gitu. Seperti itulah mungkin padahal kita udah ikutin instruksi yang standarisasi pemasangan penggantian velg yang benar, cuman kadang memang masih tetap itu terjadi gitu, khususnya sih memang di brand lokal ya, mungkin nggak beberapa aja, cuman nggak semua brand lokal itu pun juga jelek, itu enggak gitu, brand lokal juga sebenarnya bagus ya, ada yang bisa diekspor juga ya untuk
di kompetitor lokal gitu kan. Cuman sebenarnya di Yokohama sih sampai saat kita bertahun-tahun menjual ban itu sampai saat ini sih belum ada komplain dari konsumen gitu sebenarnya. Cuman ini kan biasa di awal untuk yang konsumen baru mau pakai Yokohama, jadi ngajuin pertanyaan itu gimana sih masalah garansi, gimana masalah jika after sale lebih gitu. Mungkin saya mau sedikit menjelaskan mengenai garansi sih. Sejatinya sebenarnya sih tidak itu namanya garansi ban, itu tidak ada sejatinya sebenarnya. Karena kalau ban itu udah terpasang di mobil di jalan, karena risiko kan tinggi ya. Karena kita ngomong sebut road hazard lah, bahaya di jalanan karena ada bisa lubang atau apa kita nggak tahu. Nah, kalau garansi yang kita maksud, yang saya maksudkan di sini, garansi apabila terjadi produk itu cacat produksi, nah itu kita tanggung jawab kan, dan dalam artian salah pemakaian. Jadi saya mau tegaskan, jadi tidak ada garansi secara mana salah pakai itu tiba-tiba minta ganti nih, wah bannya bilangnya jelek lah, padahal salah pemakaian kan seperti itu. Seringkali kasus seperti itu kan. Nah, yang dimaksud dengan salah produksi atau gagal produksi itu ada contohnya nggak ya, mungkin gimana gitu, jadi biar Max Bro semua tuh jelas gitu, karena hampir semua brand ban adalah berbicara seperti ini gitu. Jadi, nah itu yang seperti apa sih yang gagal produksi itu, yang contohnya lah gitu, mungkin bisa dijelaskan lebih lagi. Biasa sih yang kalau selama saya di bisnis ban ini banyak kali masalah yang timbul itu biasanya pinhole, lubang jarum, jadi bocor halus istilahnya gitu. Bocor halus. Nah, itu yang paling saya temuin. Di luar itu paling ya ada mungkin broken bit atau dudukan velg di ban itu biasanya agak sedikit rusak biasanya. Itu mungkin bisa jadi proses pengiriman atau apa, jadi sampai tekuk gitu. Mungkin ini kan kita ada contoh bannya, mungkin di pinhole itu yang sebelah mana, mungkin kita orang awam nggak gitu. Kalau pinhole itu biasanya terjadi sih di telapak ban biasanya banyak kan. Di telapak ban. Jadi ada semacam kayak pori yang tidak tertutup. Nah, pori-pori pada saat proses produksi. Kalau yang dari pinggirnya gitu mungkin ada ada bocor dari valve, mungkin bisa kita ambil sampel satu ya mungkin ya. Boleh. Oke. Iya, mana aja. Khususnya biasanya pernah terjadi juga itu ada bocor dari sekitaran sini. Itu biasanya itu karena apa ya biasanya? Itu biasanya pada saat proses curing sih biasanya, proses pemasakan ban. Ada yang bahan yang karetnya yang belum matang, jadi gitu. Iya, soalnya ada beberapa yang memang bisa keluar dari sini sih yang kita tahu. Selain dari ini, biasanya ban itu penyusunannya kadang ada yang mungkin dari pengiriman ekspedisi ataupun lainnya itu kayak ini maaf ini kan kadang ada beberapa ban tuh kayak nakuk gitu bahasa Indonesia gitu. Iya. Nah, jadi mungkin karena proses pengiriman selain itu berarti dari proses produksi juga bisa bocor juga dari sampingnya. Kemungkinan yang paling sering bocor. Bocor. Oke, baik. Ya gitu, jadi Mas Bro, kalau misalkan kita bicara garansi ban, berarti itu adalah yang diklaim itu garansi yang seperti apa, adalah yang bisa kita klaim itu garansi kesalahan dari si pabrikan gitu, bukan pemakaian misal bocor, kemudian hantam lubang mungkin, hantam lubang akhirnya mungkin banyak robek, mungkin ke insiden ya, itu udah mungkin berarti itu udah nggak di cover ya, udah nggak di cover ya. Oke, baik. Ya buat Max Bro semua mungkin udah jelas. Itulah seputar garansi ban gitu untuk selama ini yang cukup banyak diperbincangkan gitu atau dipertanyakan lah gitu. Nah di situ berarti mungkin ini bisa membantu Max Bro semua untuk mengetahui tentang masalah garansi. Oke. Nah kalau untuk dari Yokohama sendiri nih sekarang ini tipenya tuh ada apa aja sih untuk ban Yokohama ini? Tipe-tipenya gitu. Oke, saya akan jelaskan mulai dari seri Advan. Nah, Advan itu bisa dibilang seri yang paling tinggi, kasta tertinggi di Yokohama, line up paling tertinggi. Nah, untuk kasta yang paling tinggi, flagship, kita sebut flagship lah ya. Flagship produknya di Advan Sport V105. Advan Sport V105. Nah, seri 105. Di bawahnya itu kita ada Advan BB.
V552. Ini suksesor dari V551. Ini ban paling silent lah yang Oh, itu paling silent? Paling silent yang Yokohama punya. Di bawah itu Aston Fleva. Oh. Nah, ini suksesor dari S-Drive. 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 Nah, ini bisa dibilang ini punya limit sendiri. Ini kan memang orang buat hobi ya. Hobi ya? Nah, hobi. Tapi ini bisa dipakai on road maupun off road. Artinya bisa buat pakai harian maupun buat track. Oh, buat track. Oke. Sorry, off road. Off road maksudnya bukan. Oh, nah, oke. Ini banyak yang suka salah nih pengertian dengan ban off road. Itu biasanya kan orang taunya kan hanya ban-ban MT atau all terrain ya, AT ataupun MT yang biasa dibuat main lumpur. Itu banyak orang menyebut itu off road gitu. Ya. Nah, itu mungkin boleh dijelasin lebih. Ya, kalau gini, kalau off road animasi biasa kalau off road itu biasa off-nya nyambung dengan road. Kalau ini off road terpisah, gua kata terpisah off road di luar jalan. Tapi bukan berarti di lumpur atau bebatuan, tapi maksudnya di sirkuit. Oh, gitu. Track use. Nah, itu jangan salah nih. Ya, oke. Udah jelas next bro? Jelas ya. Oke, kalau sedangkan ini kan ini ban-ban untuk mobil-mobil city car dan mungkin ini SUV juga ya kalau tipe-tipe ini ya. Ya, untuk SUV yang premium ya. Premium. Ya. Oke. Kalau untuk ban-ban MT sendiri itu Yokohama seberapa lengkap? MT atau all terrain? Ban MT sampai saat ini kita sih maksimal di sampai ring 20 ya ada. Oh, ring 20 ya. Cukup lengkap lah untuk size range-nya untuk Yokohama sih. Oke, baik. Oke, mungkin sih itu aja mungkin sesi yang sekali ini yang bahas mengenai Yokohama yang ada di IHI ini. Maksudnya hanya satu-satunya ya Yokohama ini importnya ya IHI. Iya, hanya kita aja ya Indonesia. Berarti Max Bro nggak salah pilih nih kalau beli di Automax Store. Ya ini kita langsung karena importir tunggalnya ya sudah supply ke kita lah. Kita juga dealernya Yokohama seperti itu ya Max Bro. Oke, mungkin sekian dulu tanya jawab kita singkat ini. Mungkin lain waktu jika ada pertanyaan dari Max Bro semua nanti kita boleh tanya lagi dan mungkin selanjutnya kita boleh lihat-lihat gudangnya, mungkin cara penyimpanan atau lainnya kita mungkin bisa lihat-lihat gudang Yokohama. Boleh? Check it out langsung. Nah, untuk yang ini buat naruh ban apa aja nih yang di sini nih? Campur-campur sih di sini bannya. Ini Yokohama memang. Oh, Yokohama ya. Maksudnya untuk ban yang untuk SUV, AT, MT. Kita sih nggak ada pengaturan khusus. Oh, nggak ada khusus. Campur aja. Oke, nanti kalau penyusunan biasa ada aturannya ya? Kalau penyusunan ban itu sendiri. Iya, kita seperti mungkin yang bisa dilihat kita nggak lebih tinggi, paling maksimal 10 ban. Maksimal 10 ban. Ya, kalau membebani ya ban yang di bawah sih sebenarnya. Oh, oke. Mungkin next lanjut ke Kita gudang yang utamanya nih. Oke. Ini kita jalan. Nah, ini ada ban-ban MT nih yang orang tadi mungkin dijelasin kan ban off-road, orang taunya semuanya ini kok ban-ban off-road nih. Iya. Oh, ini off-road untuk bukan di jalanan normal ya mungkin ya. Itulah. Jadi kalau untuk yang tipe Neova tadi adalah jalan untuk di track, untuk di sirkuit itu off-road. Ya. Nah, oke. Jadi off-road itu Metro bukan ban-ban kayak gini aja maksudnya gitu loh. Jadi kali itu tipe-tipe ban yang AT. Ya, MT ya. MT. Ya, nah, selain kalau tadi kan udah sempat bahas Advan, tipe-tipe Advan ya, Advan Neova, Ya, Advan betul, Neva, betul. Advan DB. Yokohama ada untuk yang tipe-tipe seperti ini ada tipe apa aja nih? Oke, mungkin tadi saya ada belum menyebutkan. Jadi Yokohama sendiri ada produksi seri Geolandar. Jadi seri Geolandar ini diperuntukkan untuk mobil SUV dan 4x4. Oh, 4x4 ya. Tapi Geolandar sendiri ada beberapa tipe. Contoh buat SUV, ada Geolandar AT, All Terrain, terus ada MT, Matrain seperti yang di depan kita ini. Oke. Satu lagi HT, Highway Terrain.
Yang lebih kembangannya lebih halus ya. Betul. Oh, Dan bisa dilihat mungkin di sini. Yang ini kan AT. Nah, ini AT nih, Ya. ini AT nih. nah ini yang AT. Nah, ini AT nih. Jadi lebih halus. Nih. Kembangannya dia lebih halus. nih, lebih halus. Terus kalau untuk HT, Nah, ini yang AT. oh lebih halus lagi. Lebih halus lagi. Lebih halus lagi. Ya. Jadi lebih senyap untuk di jalan aspal mungkin. Iya, ini kan namanya highway buat jalan raya. Highway. Oh, iya. Sesuai dengan peruntukannya. HT, highway. Ya. Highway train. Oke. Di sana juga kita ada SUV. SUV. Seri Gunner juga. Jual SUV. Jadi SUV ini diperuntukkan untuk mobil SUV kekinian lah. Kekinian yang premium. Iya. Seperti itu. CX-5. Ya. Fortuner. Fortuner lebih ke ini sih ke yang seri HT. HT. Ya. Oh, Soalnya yang dia HT. lebih untuk Fortuner. Oke. Ini Mungkin CR-V. Ya, Mas, CR-V CR-V. betul. Ini untuk bisa dibilang ya mid size lah ya, mid size SUV lah ya. Oke, kalau misalkan ini ukuran ini CR-V, kalau contoh mungkin Innova itu mungkin kalau Innova kebanyakan pakai tipe apa? Nah, Innova ya mungkin sih kita pakai ini yang seri Blood sih. Blood. Oh, Avanza. Tapi ini itu juga ya? bisa sih kalau mau rasain bahan SUV sih. Oh, Sama. oke. Apa nggak lebih berat? Kecenderungan sih lebih berat. Lebih berat Kalau ya? SUV dia Oh, punya oke. ya dia punya apa kontur bannya memang tekstur punya fisiknya memang masih lebih berat lah karena kan yang menggunakan beban ya. Blue Watt itu berarti lebih ke untuk ban-ban untuk eco, untuk lebih ramah lingkungan. Ya, Lebih hemat BBM dan lain sebagainya. Betul. Gitu ya. Itu Blue Watt ya lebih. Ya. Biasanya ada di OEM ya. OEM Ya. mobil-mobil city car. City car. Ya, City Car, MPV lah, Oh, low oke. MPV lah. Baik, mungkin ini masih panjang. Kita mungkin coba lihat lagi mungkin di belakang saya. Mungkin ada satu lagi yang saya ini Di belakang. nah ini XCV nih, Highlander XCV ini yang generasi terbaru. Nah, ini sih Highlander XCV. XCV ya, ini XCV coba mungkin ya, boleh di di zoom. di zoom boleh. Oh, ini saya baru tahu ini kalau ada Highlander XCV. Ya, jadi ini ban ini memang dibuat untuk menggantikan Parada. Oh. Cuman sampai saat ini Parada Spec X itu masih ada, hanya sebagian beberapa ukuran aja sih. Nanti ke depan semua akan full ke Highlander XCV sih. Oh, oke. Ah. Oke, saya masih penasaran yang di gudang selanjutnya. Oke. Nah, ini untuk gudang yang besar. Banyak nih barangnya. Woi, Bro Angga, ngapain lu di situ? Lu lagi ngapain? Lengkap banget nih. Oh. Barang sini Yokohama berarti lengkap ya untuk ukuran lengkap ya. semua ada. Tapi kalau misalkan kok yang untuk yang tadi bilang kayak kembangan AT, MT itu di sini juga ada ya? Ada. Ada. Tadi kita Ketinggalan udah- lo. Gua tadi dari sana udah Oh, lihat ban-ban iya, yang iya. tipe MT, tipe AT. Nah, itu kita udah lihat semua. Dan ini penyusunannya rapi ya? Apa harus seperti ini? Ini ada aturannya nggak sih nyusun ban ini? Iya, kita hanya maksimal boleh 10 ban sih. Itu ideal. 10, idealnya 10 ban. lebih. Oh, makanya ini dibikin rak-rak seperti ini ya? Iya. Oke, sama ya kayak di Iya. gudang Otomek ya? Iya, lengkap banyak. Iya, kalau ini Yokohama semua, kalau di kita ada beberapa merek-merek merek lain. Oke, terus berarti dengan sebanyak ini artinya Yokohama bisa ya penuhi permintaan pasar di Indo ini loh. Kan sedangkan pasar sangat luas di Indo, permintaan benar-benar banyak lah untuk ban-ban, untuk khususnya untuk ukuran-ukuran modifikasi OEM. Nah, itu kan kita banyak butuh ukuran-ukuran aneh, benar nggak ya? Betul. Yang Yokohama seberapa lengkap sih untuk ukuran-ukurannya? Wah, bisa dibilang Yokohama itu paling lengkap mungkin. Paling lengkap? Paling lengkap. Untuk ukuran dari size kecil, profil kecil sampai profil besar. Sport car mungkin? Pastinya, tentunya. Oh, oke. Aman, berarti kita jualan Yokohama. iya. Jadi karena ya Otomek sendiri dari semua konsumen kita lengkap, dari medium sampai premium. kita lengkap. Jadi kita nggak salah pilih untuk brand ban yang kita jual ini, karena Yokohama kita seperti udah tahu dari ujung depan tadi sampai ke belakang
kita lihat stoknya sangat Ya, banyak emang dan ada iya emang ada juga fisiknya. Jadi buat sultan-sultan Ya. kayak Sultan Andara tuh, Sultan apa dah pokoknya tuh. ya Bintaro. Sultan Bintaro, Sultan Andara ya. Jadi jangan khawatir kalau beli ban di Otomek ini Ya. memang Bisa pasang di rumah lagi. Nah, kita juga bisa pasang di rumah. Jadi Jabodetabek ini aman gitu. Mau di rumahnya di mana aja, kita datengin ke rumah, kita pasangin. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah perlu repot-repot lagi. Hari gini repot gitu kan. Iya. Hari gini santai-santai aja di rumah, waktu jangan habis untuk mengganti ban dan untuk seperti itu. Mending santai-santai, tetap nikmati waktu buat bareng-bareng Mobil keluarga. takut lecet ya kan. Kalau Ya. mobil Sultan kan kinclong-kinclong tuh. Ya. Kan? Nah, kita aja yang nyamperin ke rumah. Ya, kita copotin bannya di sana. Jadi nggak takut serempet-serempet, nggak takut di jalan, di gang-gang. Karena bengkel sendiri notabene tahu sendiri ya, Minggu ya. Jadi enggak ya. Jadi kalau namanya mobil sport car terus pergi-pergi ke bengkel terus rame seperti itu harus antri. Towing bayar towing. Iya, towing ya harus bayar. Jadi nggak usah capek-capek antri, udah di rumah aja. Iya, benar. Santai-santai. Ya, Jadi gitu kok kalau kita itu punya ada namanya Otomax on demand. Jadi bisa Ya. servis pasang sampai ke rumah gitu. Iya itu kelebihan kita di Otomax. iya. Jadi berapa mau peleknya aja bisa juga, mau bannya aja juga bisa, mau pelek sama bannya juga bisa. Mau fitting di rumah, mau coba beberapa pelek, wah ini cocok Oh ini iya, enggak. bisa. Nah, tinggal pilih-pilih ya di aplikasi kita atau di website, lalu konsultasi sama CS kita cukup banyak, tinggal pencet aja itu websitenya www.otomek.store dan untuk portofolio ada di www.otomek.id. Nah itu bisa cek. Dan untuk harga Yokohama kita juga transparan ada di sana. Jadi di sini kita jualan itu nggak ada yang namanya harganya gelap, nggak ada. Iya, tembak-tembak harga itu nggak ada. Jadi nggak perlu khawatir. Tinggal cek aja di website kita ukuran kebutuhannya berapa, ukuran bannya tinggal bilang sama konsultasi aja ke kita. Nanti kita akan kasih rekomendasi untuk tipe ukuran yang pas buat mobil-mobil Max Pro semua. Ya paling itu ya mungkin ya. Mungkin ada yang mungkin bisa dijelasin lagi sama Konstantin untuk kelebihan dari Yokohama ini gitu. Mungkin bisa dibilang Yokohama ini udah pemain cukup lama lah ya, karena Yokohama sendiri itu didirikan di tahun 1901. Iya, di Yokohama, Jepang. Jadi secara pengalaman udah cukup, saya rasa lebih dari cukup lah ya. Oh iya betul, 19. Waduh, kita masih di mana? Masih direncanakan. Oke, jadi Itu nggak salah perlu satu, khawatir, ya. salah satu mungkin keunggulan lah ya dari Iya. pengalaman. Dan Yokohama sendiri juga tidak hanya memproduksi ban, jadi Yokohama sendiri juga memproduksi namanya bola golf. Bola golf. Mereka juga ada produksi Aki. marine fender, bantalan kapal di dermaga Oh. pelabuhan, dan marine Oke. hose. Jadi ya produknya banyak, cuman memang yang kita fokusin hanya ban mobil. Oke. Yokohama sendiri berarti kalau misalkan nih ukurannya itu tersedia dari ring berapa sampai ring berapa sih? Yokohama tersedia dari ring 13. Kalau yang 13. kita stok itu dari ring 13 sampai ring 24. Oh, ring 24 pun ada. Iya. Tuh, kalau buat Max Pro semua mobilnya SUV atau mobil Jeep maunya atau mungkin mobil sport car sampai ring 24 juga ada. Jadi nggak usah khawatir. Yokohama lengkap ya lewat Otomek. Nanti semuanya kita bisa bantu realisasiin untuk jika ukuran bannya itu memang kadang beberapa kalau kebutuhan modifikator itu bannya agak sulit ya untuk ukuran-ukuran tertentu, karena namanya modifikasi artinya merubah dari yang standar itu kadang memang diukur di brand atau di merek lain itu cukup sulit gitu. Jadi tapi maksudnya dengan ban dengan kualitas yang internasional gitu loh. Kalau untuk lokal sih ya Max Pro semua juga udah tahu itu ada sih memang. Cuman kan kalau untuk ring yang besar, kemudian pastinya untuk faktor keamanan ya safety itu harus diprioritasin ya. Jadi di Yokohama ini menyediakan semuanya. Jadi nggak usah khawatir. Max Pro ya semuanya Yokohama bisa kasih solusi yang terbaik. Mungkin itu aja. Boleh muter-muter lagi kok kita. Boleh. Oke. Thanks for noticing.
Oke, nah ini dia Max Bro yang dibilang bannya tuh di YHI ini ya, importir tunggal Yokohama nih, bannya tuh emang bener-bener lengkap nih. Nih, ukuran ban buat mobil apa nih kok? Ukurannya gede banget nih. Iya. Itu biasanya sih buat mobil-mobil Eropa lah ya. Eropa ya? BMW seperti itu ya. Porsche gitu juga? Ya, Porsche Oh, ukurannya 305 25 ring 20. Tuh Max Bro, nih tipis banget. Ini buat sport car nih. Sport car. Terus ini Advan Neova ini kalau yang ini biasanya buat modifikasi juga nih umumnya. Ya, betul. Umumnya untuk kepentingan modifikasi nih. Incap ya. Ya, untuk jeans up. Nah, ini makanannya Otomek nih buat ban-ban makanannya Otomek nih. Biasa konsumen Otomek nih banyak yang pakai Advan Neova sama ukuran-ukuran yang nggak lazim gitu. Bukan ukuran standar OEM gitu. Nah, inilah lengkapnya di Otomek ini, nyediain ban-ban yang ukuran-ukuran besar seperti ini. Ya. Oke, Max Bro, sampai di sini dulu dobrak ini nih gerbang ke gudangnya YHI nih, gudangnya Yokohama Indonesia nih. Mungkin sampai di sini dulu, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke, terima kasih. Bye bye.